Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anggi dari MJ19P Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eh, di- Sebelumnya aku akan mengucapkan terima kasih untuk Bapak Tutur selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini aku ingin coba menjelaskan sedikit tentang apa sih implementasi strategi manajemen. Manajemen strategi adalah suatu metode untuk penetapan tujuan, pengembangan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya, dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas-aktivitas berbagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Kemudian, seluruh proses di dalamnya membantu perusahaan untuk memikirkan dan merencanakan keberadaannya di masa depan dan memenuhi tanggung jawab utama Dewan Direksi. Manajemen strategi adalah rangkaian proses kegiatan perencanaan untuk pengambilan keputusan jangka panjang yang bersifat efisien dan efektif melalui penetapan metode dan cara pelaksanaan yang dibuat oleh jajaran pimpinan perusahaan dan hasil akhir diaplikasikan dan dievaluasi di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuannya, penerapan manajemen strategi merupakan salah satu variabel yang menentukan pencapaian tujuan suatu organisasi dan sangat berkaitan langsung dengan pembangunan daerah dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Konsepnya, konsep manajemen strategi perusahaan bisa berasal dari anggota perusahaan dari posisi manapun, berupa preskriptif dan deskriptif, di mana preskriptif berarti mengembangkan strategi sebelum masalah muncul. Jadi, prediktif itu kita harus sudah ada di saat masalah itu belum muncul. Jadi kita udah harus memikirkan solusi sebelum masalah itu hadir gitu. Sedangkan deskriptif berarti mempraktekkan strategi ketika dibutuhkan atau masalah sudah muncul. Jadi deskriptif masalahnya dulu nih yang datang, baru kita pikirkan gimana nih solusi terbaiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dampak positif implementasi manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi umumnya dianggap memiliki manfaat finansial dan non-finansial. Tahap-tahapan yang ada dilakukan secara kontinu untuk merencanakan, memantau, menguji, dan menghasilkan efisiensi operasional yang lebih besar. Manfaat dari implementasi strategi dalam manajemen perusahaan adalah satu, menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. Jadi kita dengan menerapkan implementasi manajemen strategi, kita itu sudah mendapatkan hasil terbaik dari yang baik gitu. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan. Jadi dengan adanya implementasi manajemen strategi, kita perusahaan sudah siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar sana. Merangsang motivasi kerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dalam merumuskan strategi. Jadi setiap karyawan membantu mencari rumusan strategi yang terbaik. Jadi semua karyawan terlibat gitu. Keempat, lebih peka terhadap ancaman dan tantangan eksternal. Terus yang kelima, meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal.
Yang keenam, menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Yang kedelapan, mendapatkan pendapatan yang maksimal dari aktivitas dan efisiensi proses bisnis. Implementasi strategi dalam perusahaan memiliki beberapa tujuan tertentu, di antaranya mengarahkan kepada tujuan manajemen, berperan untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk berproses dan mengarah pada tujuan perusahaan. Arah kegiatan yang jelas menjadi landasan untuk mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi implementasi strategi dan pencapaian yang tercapai. Menjaga kepentingan berbagai pihak manajerial perusahaan, menyusun berbagai strategi dengan memperhitungkan karyawan, investor, dan masyarakat luas. Strategi yang tepat mampu mengantisipasi perubahan dan menyiapkan acuan pengendalian bisnis terhadap perusahaan. Aktivitas dan efisiensi sumber daya yang ada dalam perusahaan berperan besar dalam perkembangan proses perusahaan. Jajaran manajerial perusahaan bertanggung jawab untuk memperhatikan, mengevaluasi, dan memastikan kinerja sumber daya berjalan secara efektif dan efisien. Mengimplementasikan strategi manajemen. Mengaplikasikan brand image perusahaan yang telah terbangun menjadi peluang bisnis yang dapat menjadi revenue bagi perusahaan, mengembangkan usaha melalui kerjasama dengan mitra strategi dengan prinsip sinergi dan saling menguntungkan. Yang ketiga, memperluas jaringan pendanaan melalui penciptaan prospek-prospek usaha yang menarik dan mampu direalisasikan strategi bisnis. Yang keempat, melaksanakan seluruh transaksi perusahaan dengan sistem administrasi yang akuntabel dan aman. Menciptakan produktivitas yang optimal, melakukan diversifikasi usaha yang menguntungkan. Yang ketujuh, memfasilitasi komunikasi bisnis yang lebih transparan dan optimal yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi setiap pelaku atau anggotanya. Yang kedelapan, mengembangkan teknologi yang tepat guna melakukan terciptanya sistem yang efektif secara ekonomi hingga menciptakan perkembangan bagi perusahaan. Strategi fungsional dibagi dengan tiga bagian, di antaranya kegiatan operasional, bidang administrasi dan keuangan, dan bidang SDM dan organisasi. Yang pertama, kegiatan operasional, di mana pengembangan standarisasi produksi dan proses produksi secara produktif, efisien, dan efektif. Pengembangan model teknologi pengolahan secara kualitas dan kuantitas yang dapat diserap konsumen dengan baik dan berkeseimbangan. Perencanaan produksi yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, sistem distribusi yang tepat waktu dan efisien, menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam pengaplikasian Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang B, bidang administrasi dan keuangan. Memfasilitasi seluruh pendanaan yang diperlukan pada kegiatan perusahaan, sistem administrasi yang tepat sasaran dan transparan, sistem administrasi yang efisien dan efektif, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menciptakan skema-skema keuangan yang tepat, baik itu modal kerja ataupun investasi yang diperlukan.
Sistem keuangan yang efisien, efektif, bersih, dan transparan. Yang C, bidang SDM dan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Menciptakan sistem promosi dan mutasi yang sesuai dengan keahlian dan orang yang tepat pada bidangnya. Evaluasi dan pengendalian proses pengawasan terhadap seluruh aktivitas perusahaan apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan dan strategi yang dipilih melalui metode analisa perbandingan kondisi pencapaian aktual dibandingkan dengan pencapaian awal. Metode laporan analisa ini bisa diterapkan dalam periode mingguan, bulanan, dan tahunan. Agar segala penyimpanan dapat dievaluasi dan diperbaiki kinerjanya sehingga diharapkan apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya. Implementasi proses manajemen strategi. Membuat bisnis plan tentang rencana jangka panjang yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang B, menyusun standar operating produksi keuangan dan operasional. Sistem yang terdiri dari langkah-langkah atau teknik-teknik yang berkesinambungan yang menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu. Menyusun budget, perencanaan anggaran, pendapatan, dan beban untuk masa yang akan datang, misalnya selama periode 5 tahun mendatang. Yang D, menyusun program job description yang jelas dan teraras seluruh kegiatan operasional perusahaan saling berintegrasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, implementasi proses manajemen strategi di mana kita yang A, kita harus memikirkan planning apa nih, ide apa untuk bisnis kita selanjutnya. Kita harus memikirkan bisnis-bisnis selanjutnya yang bakal kita akan jual. Terus yang kedua, menyusun standar operation produksi, keuangan, dan operasional. Jadi, kita harus membuat langkah-langkah untuk penjabaran keuangan, produksi yang akan kita kelola nantinya. Yang C, menyusun budget. Budget itu perencanaan anggaran. Kita harus memikirkan perencanaan anggaran untuk bisnis kita minimal 5 tahun mendatang. Bagaimana kita harus memikirkan investor yang akan membantu melancarkan plan bisnis kita mendatang. Yang D, menyusun program job description. Kita harus menyusun semua program yang akan kita rencanakan untuk keberlangsungan suatu bisnis kita mendatang gitu. Alokasi sumber daya pada tahap implementasi dibagi menjadi 2 kategori, di mana kategori pertama adalah sumber daya yang berhubungan dengan benda-benda dan alat-alat perusahaan, baik itu inventaris maupun aset perusahaan. Perlu pengelolaan inventory yang baik sebelum menyusun strategi yang tepat. Hal ini karena inventaris atau aset merupakan komponen yang penting dalam penyusunan strategi. Jadi di mana sumber daya aset itu seperti kayak peralatan kayak gedung, terus alat-alat untuk menunjang kita usaha gitu. Sedangkan kategori sumber daya yang kedua adalah sumber daya manusia atau karyawan yang akan membantu dalam mencapai tujuan melalui penerapan strategi. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan
mengupayakan lingkungan kerja yang sportif dan kondusif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga bisa dilakukan dengan cara rutin memberikan pelatihan kepada para karyawan. Selain itu, memberikan reward atau bonus kepada karyawan yang berprestasi juga akan turut meningkatkan kualitas dan motivasi sumber daya manusia atau karyawan perusahaan. Jadi yang kedua itu kategori sumber daya manusia atau SDM-nya. Kita untuk membuat karyawan itu nyaman, untuk karyawan itu nyaman dan dapat bekerja dengan baik di perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan dapat memberi support dan kondisi kantor yang memadai untuk karyawannya. Dan selanjutnya untuk membuat karyawan produktif, itu kita bisa memberikan reward atas pencapaian yang sudah ia capai, target yang sudah ia penuhi, atau pelatihan agar karyawan lebih produktif. Gitu. Selanjutnya, untuk mengetahui sukses atau tidaknya implementasi manajemen strategi yang dilakukan, perlu melakukan evaluasi secara berkala. Tahap evaluasi bisa dilakukan dengan mengevaluasi perubahan kondisi sebelum dan setelah penerapan strategi. Jika dalam penerapannya mungkin merasa semakin jauh dari tujuan perusahaan, maka itu merupakan indikasi jika ada sesuatu yang salah dalam penerapan strategi yang diterapkan. Perlu melakukan evaluasi dari lingkungan eksternal dan internal perusahaan, menyusun tindakan perbaikan atas temuan masalah tersebut. Hasil dari penerapan strategi yang baik bukan berarti tidak membutuhkan strategi yang lain. Jika salah satu strategi yang diterapkan berhasil dan yang lain tidak berhasil, maka perlu menyusun rotasi strategi yang tepat. Ini perlu memperbaharui strategi yang memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengambil nilai dan hasil analisis dari keberhasilan strategi yang lain. Kemudian, menerapkan pada strategi yang baru. Contoh implementasi strategi manajemen. Salah satu contoh manajemen strategi adalah segmentasi pasar. Penerapan target dan segmen pasar yang tepat akan meningkatkan efektivitas proses pemasaran dan penjualan produk. Akibatnya, sumber pendapatan perusahaan akan lebih jelas dan komprehensif. Segmentasi pasar adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen yang lebih kecil. Perlu diketahui bahwa segmentasi ini harus dilakukan sebelum menentukan target pasar. Analisis di suatu secara cermat harus dilakukan sebelum menentukan target pasarnya. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi perilaku, di mana segmennya itu dikelompokkan dari perilaku calon konsumen tersebut. Selanjutnya, segmentasi psikologi, segmentasi demografis, segmentasi geografis, dan segmentasi waktu khusus. Di mana segmentasi waktu khusus itu seperti yang saat ini lagi tren, contohnya gitu. Jadi kita harus memanfaatkan tren apa yang sedang marak di masyarakat untuk memanfaatkan penjualan kita, gitu.
Tujuan segmentasi pasar adalah menjadikan pemasaran bertujuan pada konsumen yang tepat. Akan percuma jika pengelontoran banyaknya dana di strategi pemasaran yang target pasarnya tidak jelas, sehingga implementasi manajemen di segmen pasar akan sangat membantu dalam menentukan dan mematangkan strategi. Jadi, kita dengan adanya implementasi strategi manajemen, kita itu bisa kita bisa mengira-ngira segmen pasar mana yang bakal jadi tujuan kita. Jadi kita nggak, ya udah kita jualan di ini aja, padahal itu bukan target pasar kita gitu. Untuk meminimalisir keluarnya dana dan meminimalisir waktu jika kita menggunakan implementasi strategi manajemen. Gitu. Mungkin situ aja penjelasan yang dapat aku sampaikan. Untuk Bapak Tutur, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan maaf jika banyak kata-kata saya yang belum tepat dan belum baik. Mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.